Inbound marketing versus outbound marketing. Apa bedanya? Tonton video ini sampai beres. Oke, halo teman-teman semua, welcome back to my channel D&D Herdianto. Dan kembali gue menyambut teman-teman semua di video kali ini. Dan di sesi ini ya, di video kali ini khususnya gue pengen ngebahas topik tentang marketing ya. Kalau kemarin beberapa hari yang lalu kita ngebahas soal digital skill ya, kita ngebahas tentang bagaimana cara cari ide iklan, kemudian bagaimana cara ngebuat video iklannya dan sebagainya. Maka hari ini gue pengen ngebahas soal konsep ya. Kalau dulu kalau kemarin praktikal, maka gue pengen ngebahas hari ini terkait dengan konsep. Nah, ada istilah dalam marketing itu adalah inbound marketing versus outbound marketing. Ya, tentu ini bukan outbound yang teman-teman jalan-jalan keluar gitu ya, ada aktivitas-aktivitas di luar, tentu bukan seperti itu ya. Tapi ini adalah satu strategi marketing di mana kita bisa mendapatkan market dengan kedua cara ini. Ya, ingat ya, marketing itu adalah how to create market ya, bagaimana kita menciptakan market dan mendapatkan market ya, membuat market itu tertarik dan ingin membeli produk teman-teman semua ya. Beda ya marketing sama selling ya. Kalau marketing itu cukup sampai dia tertarik ya dan ingin punya intention to beli gitu ya, intention to buy. Dan kalau selling itu dia berakhir di closing gitu. Nah, sekarang gue pengen ngebahas tentang apa itu beda inbound sama outbound marketing. Nah, gampangnya gini ya, gue ilustrasikan ini dalam bidang yang sekarang sedang gue geluti, khususnya di bisnis yang sedang dijalankan, yaitu bisnis jasa. Nah, inbound marketing adalah kita itu, ya, karena gue jasa, berarti gue akan terkaitnya dengan klien, ya, dengan klien yang menggunakan jasa di bisnis kami. Nah, inbound marketing adalah cara untuk mendapatkan klien dengan, ya, mengoptimasi apa yang bisa membuat klien itu datang ya. Jadi kalau inbound marketing gampangnya tuh adalah klien datang ke kita ya. Kayak gimana caranya? Caranya adalah teman-teman perlu namanya mengoptimasi ya berbagai macam lini marketing. Contohnya apa? Kalau teman-teman misalkan offline ya, fokus di offline, maka teman-teman bukan namanya store ya, bukan namanya toko ya, di kantor dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman masuk ke area digital, maka urusannya adalah teman-teman mengoptimasi ya lini-lini digital teman-teman semua. Contoh, mengoptimasi sosial media, gitu ya. Kemudian juga mengoptimasi website, ya, dibuat optimasi organik seperti SEO, search engine optimization. Kemudian misalkan di sosial media teman-teman buat konten terkait dengan jasa teman-teman. Contohnya gue di Sekolah Stata itu ada jasa konsultasi penelitian, ada juga jasa olah data. Maka yang dibangun di konten di sosial media itu adalah hal-hal terkait dengan perdataan, ya, bagaimana cara mengolah data, bagaimana cara merumuskan sebuah penelitian, dan juga di YouTube channel YouTube-nya itu juga ada tutorial pengolahan data. Ya, dan memang kita ngasih edukasi di sana, sehingga kemudian ketika orang sudah teredukasi dan orang memiliki sebuah ketertarikan untuk kemudian menggunakan jasa kita ya, akhirnya mereka datang gitu ya. Gampang gini deh, karena sering banget terjadi ketika mereka belajar di YouTube channel Sekolah Stata dan at the end mereka itu meng-email kita ya, ada yang DM juga, ada langsung ke WA itu untuk minta konsultasi. Karena udah belajar di YouTube tapi masih belum bisa belum bisa solve juga problemnya, akhirnya pindah ke konsultasi, dan akhirnya juga ada yang pindah langsung ke jasa olah data dan sebagainya. Jadi itu memang inbound marketing, klien tiba-tiba datang atas dasar apa? Atas dasar dia trust sama kita karena kita sudah membangun portofolio dalam konteks adalah bangun sosial media, bangun tadi bangun ya organik konten gitu ya. Dan juga maybe ya paid promote gitu ya. Semisal ya nge-ads gitu ya, Facebook ads dan sebagainya, yaitu adalah contoh inbound marketing.
Nah, kemudian yang kedua adalah outbound marketing. Outbound marketing adalah apa? Adalah kalau tadi inbound adalah klien yang datang ke kita, maka outbound adalah kita yang mendatangi klien. Kita cari di mana klien itu berada, kemudian kita mengajak dia untuk kemudian menggunakan jasa kita. Gampang gini lah. Ini biasa terjadi ketika teman-teman punya namanya networking, punya namanya apa namanya kenalan ya teman-teman semua. Dan orang sering bahasakan itu adalah orang dalam. Jadi sebenarnya apakah gue ini sering terjadi polemik terkait dengan orang dalam ya, tapi bagi gue itu no problem. Kenapa? Karena basically orang dalam adalah adalah orang yang teman-teman dapatkan dari hasil networking. Jadi ya nggak masalah gitu loh. Ya kalau outbound tadi teman-teman datang ke orang-orang kenal teman-teman semua terus menawarkan jasa teman-teman gitu ya. Gue punya jasa edukasi nih, gue punya jasa konsultasi penelitian nih, gue punya jasa olah data nih, lu mau nggak pakai? Gue lihat-lihat lu lagi ada kesusahan olah data dan sebagainya, misalkan seperti itu. Atau juga di bisnis gue yang aplikasi digital agency, ini gue punya jasa pembuatan website, gue punya jasa optimasi konten. Lu mau nggak pakai? Gue lihat sosial media lu nggak keurus nih, gue lihat lu belum ada website dan sebagainya. Jadi itu gue datang ke klien, kita datang ke klien, kemudian menawarkan jasa kita. Tentunya klien-klien yang potensial ya, bukan klien-klien yang apa namanya tiba-tiba datang terus kita tawarkan, enggak lah gitu ya. Makanya kita perlu mendefinisikan market kita itu siapa. Oke, nah itu namanya outbound marketing dan itu memang di tahap awal itu yang perlu dikejar sih. Kalau menurut gue ya, di tahap awal itu yang perlu dikejar. Kenapa? Karena kalau itu nggak dikejar, akan sulit teman-teman untuk menciptakan inbound marketing yang efektif. Karena biasanya meskipun teman-teman udah ngebangun inbound marketing, ya orang-orang tetap akan butuh portofolio, orang-orang tetap akan butuh testimoni dan sebagainya, gitu ya. Dan gimana orang mau dapat mengetahui testimoni, mengetahui portofolio kalau kita belum punya klien sama sekali? Maka butuh memang outbound marketing. Nah, ketika teman-teman udah punya outbound marketing, udah bisa caranya mendapatkan klien hingga closing dan akhirnya punya beberapa klien dari outbound marketing, maka optimasi lagi tuh outbound marketing dengan cara apa? Word of mouth ya, tolong. Jadi kebanyakan juga di klien kita ya di bisnis Oktasit ataupun di sekolah data itu kebanyakan adalah ada word of mouth dari marketingnya. Gitu. Kayak gimana? Misalkan ya ketika kita udah membantu olah data seseorang, maka ada yang kemudian si klien ini merekomendasikan temannya juga ternyata punya masalah yang sama, akhirnya direkomendasikan ke kita dan sebagainya gitu ya. Jadi itu dua perbedaan mendasar antara inbound marketing versus outbound marketing. Gampangnya adalah inbound itu adalah kita klien datang ke kita, ya. Klien datang ke kita. Kalau outbound marketing kita yang mencari klien, gitu ya. Itu dua perbedaan mendasarnya. Kalau inbound itu teman-teman beroptimasi lini-lini digital teman-teman semua ataupun yang offline. Dan kalau yang outbound teman-teman perlu usaha nyari prospekan, nyari leads ya, nyari calon klien potensial dan sebagainya. Gitu. Makanya di outbound ini teman-teman perlu perkuat sama networking ya, perlu kenalan, perlu ngebangun apa namanya jejaring gitu ya, teman-teman datang ke konferensi, datang ke sebuah meeting gitu ya, sebuah event, webinar dan sebagainya, memperkenalkan diri dan ya itu bangun networking di sana. Oke, itu saya teman-teman semua, semoga bermanfaat. Itu perbedaan mendasarnya dan semoga dengan apa yang gue sampaikan menambah keilmuan teman-teman khususnya di dunia marketing, dunia yang cukup gurih untuk didalami oleh berbagai macam pihak ya, karena apalagi yang pengen jualan, karena jualan itu nggak akan terlepas dari marketing ya. Kalau nggak ada marketing, produk lo nggak bisa kejual. Oke, itu saja teman-teman semua, semoga bermanfaat. So kalau teman-teman butuh agensi buat optimasi konten, buat website, silakan ke oktasit.com ya, agensi gua. Dan kalau teman-teman butuh konsultasi penelitian, butuh olah data dan sebagainya, silakan datang ke sekolahstata.com. Ya, dan deskripsinya nanti gua taruh di link YouTube gua. Oke. Itu saja teman-teman semua, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. So, terus support gua untuk bisa ngasih edukasi buat teman-teman semua. Tentunya dengan tools-tools yang terbaik insya Allah ke depannya kalau lu support gua tentunya. So, itu saja ya, semoga bermanfaat dan see you next video. Bye bye.